Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lutfia Aulia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Langsung saja kita akan masuk ke materinya. Yang pertama mengenai pengertian sumber hukum, di mana sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum dan tempat ditemukannya hukum yang dapat berbeda berdasarkan pendekatan penulis. Seperti Suadikno Mertokusumo itu mengklasifikasikan sumber hukum dalam beberapa arti, termasuk asas hukum, hukum terdahulu, dasar keberlakuan hukum, dan dokumen hukum. Secara umum, sumber hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, serta sumber hukum formal yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah mengenai negara hukum, di mana negara hukum itu memiliki 3 ciri utama, yaitu supremacy of the law, equality before the law, dan constitution based on human rights. Dengan pembatasan kekuasaan, pengakuan hak asasi, serta pengawasan terhadap tindakan pemerintah, negara hukum diklasifikasikan menjadi negara hukum klasik yang hanya menjaga ketertiban dengan keterbatasan eksekutif berdasarkan hukum tertulis, dan negara hukum modern yang lebih dinamis serta mengakui hukum tidak tertulis untuk menyesuaikan perubahan sosial. Dalam perkembangan zaman, negara hukum modern itu memungkinkan pemerintah lebih proaktif dalam mengatur masyarakat tanpa hanya bergantung pada undang-undang tertulis. Yang ketiga mengenai Pancasila sebagai dasar hukum, di mana Pancasila itu ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 dan berbagai ketetapan MPR lainnya. Sebagai dasar hukum, Pancasila itu mencerminkan pandangan hidup bangsa, cita-cita kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian. Perwujudan Pancasila dalam hukum Indonesia itu tercermin dalam beberapa peristiwa penting, seperti Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juni 1959, Undang-Undang Dasar 1945, dan Surat Perintah 11 Maret 1966. Pancasila itu tidak hanya menjadi pedoman dalam pembentukan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai landasan moral dan politik bagi sistem pemerintahan negara. Dengan demikian, seluruh hukum dan kebijakan di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila hukum untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Yang keempat mengenai asas legalitas, di mana asas legalitas dalam negara hukum itu mengharuskan setiap tindakan administrasi negara itu didasarkan pada hukum yang berlaku. Meskipun hukum awalnya hanya diartikan sebagai undang-undang tertulis, dalam perkembangannya administrasi negara itu perlu diberikan kebebasan bertindak di luar hukum tertulis untuk menanggulangi permasalahan yang tidak secara spesifik itu diatur. Namun kebebasan tersebut tetap harus tunduk pada asas legalitas agar tidak menyimpang dari prinsip hukum yang berlaku. Yang kelima mengenai kebebasan bertindak hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara itu terdapat 3 bentuk kemerdekaan bertindak, yaitu phrase ermessen, delegasi perundang-undangan, dan droit function. Phrase ermessen itu memberi kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak dalam keadaan darurat tanpa menunggu perubahan. Dengan tetap tunduk pada asas legalitas, delegasi perundang-undangan ini memungkinkan pemerintah itu menyesuaikan aturan yang telah dibuat oleh legislatif agar sesuai dengan kondisi konkret di berbagai wilayah. Sedangkan droit function itu memberikan kebebasan bagi pejabat administrasi untuk menyelesaikan persoalan tertentu tanpa delegasi langsung, selama tetap memperhatikan kepentingan umum. Ketiga bentuk kemerdekaan ini harus digunakan dengan hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. Yang keenam mengenai sumber hukum material, di mana undang-undang di Indonesia itu dapat diartikan secara formal sebagai produk hukum yang dibuat oleh Presiden dan DPR, serta secara material sebagai aturan yang memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Paul Laban membedakan undang-undang dalam arti formal sebagai peraturan yang ditetapkan berdasarkan prosedur konstitusional, sementara undang-undang dalam arti material itu mencakup semua peraturan yang mengikat masyarakat, termasuk peraturan pemerintah dan keputusan Presiden. Sumber hukum itu terbagi menjadi sumber hukum formal, yaitu aturan yang telah ditetapkan secara sah, dan sumber hukum material yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum. Sumber hukum material itu terdiri dari 3 jenis, yaitu historis,
yang berasal dari hukum masa lalu seperti hukum Romawi dan Prancis, dan sosiologis yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan harapan masyarakat, serta filosofis. Dengan demikian, hukum yang berlaku itu tidak hanya tergantung pada aturan tertulis, tetapi juga harus bertimbangkan aspek sosial, sejarah, dan nilai-nilai fundamental masyarakat. Yang ketujuh yaitu sumber hukum formal, di mana sumber hukum formal ini adalah tempat atau sumber suatu peraturan yang memperoleh kekuatan hukum dan berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan tersebut berlaku. Dalam administrasi negara, sumber hukum formal itu mencakup peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara, jurisprudensi, dan doktrin. Peraturan perundang-undangan itu merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang, bersifat mengikat secara umum dan menjadi sumber hukum paling penting. Sementara itu, praktik administrasi negara itu mencerminkan kebiasaan atau konvensi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat menjadi dasar hukum yang tidak tertulis. Jurisprudensi juga menjadi sumber hukum formal karena putusan pengadilan yang diikuti secara berulang dalam kasus serupa dapat menjadi pedoman bagi hakim lainnya. Selain itu, doktrin yang merupakan pendapat para ahli hukum itu berpengaruh dalam pembentukan hukum dan sering dijadikan dasar dalam putusan pengadilan serta pembuatan undang-undang. Semua sumber hukum formal itu berperan dalam membentuk sistem hukum administrasi negara dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Yang 8 adalah sumber hukum dalam pengertian sosiologis dan sejarah. Sumber hukum administrasi negara dalam arti sosiologis itu berkaitan dengan kajian sosiolog hukum. Sementara dalam arti sejarah itu mencakup sumber pengenal hukum yang berlaku serta sumber asal pembentukan undang-undang. Para sejarawan hukum itu lebih menitik beratkan pada dokumen resmi kuno, buku ilmiah, dan majalah sebagai sumber utama. Yang kesembilan mengenai asas-asas hukum administrasi negara, di mana asas dalam hukum administrasi negara itu merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan administrasi. Komisi Demonsi mengidentifikasikan 13 asas termasuk asas kepastian hukum yang menjamin hak yang telah diberikan tidak dapat dicabut sembarangan. Asas keseimbangan itu mengharuskan hukuman atau tindakan administrasi sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan itu memastikan bahwa kasus serupa harus diperlakukan dengan keputusan yang sama. Asas bertindak cermat mengharuskan pejabat administrasi untuk berhati-hati agar tidak merugikan masyarakat. Selain itu, asas kebijakan memberikan keleluasaan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan tanpa harus selalu menunggu instruksi. Terakhir, asas penyelenggaraan kepentingan umum yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan administrasi negara. Yang terakhir mengenai skema sumber-sumber hukum administrasi negara, di mana sumber hukum administrasi negara itu terbagi menjadi sumber hukum material yang mencakup faktor historis, sosiologis, dan antropologis, serta sumber hukum formal yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sumber hukum formal itu mencakup Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perpu, PP, Kepres, serta konvensi, jurisprudensi, dan doktrin. Terakhir mengenai kesimpulan dari bab 2 mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara, yang dimana terdiri dari sumber hukum material yang dipenuhi serta prinsip keadilan kesetaraan dalam administrasi pemerintahan. Pancasila sebagai dasar hukum Indonesia itu menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan penerapan hukum administrasi negara. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai bab 2 materi sumber-sumber hukum administrasi negara. Baik kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.